Halo, selamat sore. Oke, kembali lagi dengan Lutfi Hasan di IG Live di Jakarta Vintage. Sore ini nanti jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol sama Rima Syukri. Itu teman lama, teman sekantor dulu. Kemudian kita mempunyai satu pekerjaan yang berbeda dan sering ketemu beberapa kali dalam beberapa program. Kemudian sekarang saya mau ngajak dia untuk ngobrol-ngobrol. Oke, Rima ini, ini hanya sebenarnya tes dulu nih. Soal apa namanya koneksi ya, karena beberapa kali gambar dan suaranya ini nggak kurang jelas gitu. Jadi sekarang kita mau ngetes suaranya gimana gitu. Halo Simple Simple. Sama Celup. Thank you udah datang. Halo. Ya, Celup ini apa ya? Bukan teh. Nah Rima nanti sebentar lagi akan muncul. Saya sedikit introduction mengenai Rima. Rima ini adalah sebelumnya dan kayaknya masih dia melakukannya adalah seorang media analis, media expert, media strategi expert gitu ya. Jadi merencanakan media campaign gitu untuk beberapa brand gitu. Kemudian sekarang menjadi semacam insight analyst. Di mana dia memperhatikan banyak perubahan-perubahan sosial gitu, gaya hidup yang atau semacam behavior change di masyarakat yang nanti pengaruh terhadap bagaimana dia mengerjakan media. Jadi dia sangat observant lah mengenai perubahan-perubahan di masyarakat. Nah, kita topik kali ini adalah domestic affairs, saat corona dan sesudah corona nanti mungkin, domestic affairs adalah urusan dalam rumah gitu ya, bukan urusan luar rumah gitu. Apa yang mau diomongin nih sama oleh Rima gitu, nanti kita akan bahas. Kepada teman-teman yang join, boleh dikasih masukannya, ini suaranya sama gambarnya jelas atau enggak. Halo Joyce. Hai Joyce, udah lama gak ketemu. Ada tuh Bagus Rudi, thank you. Ada Gea, kemudian ada Simanjuntak Edo Simanjuntak, ada VG Howdy, halo. Ini suaranya jelas nggak ya? Ada Aga Afif Effendi, ya. Ini saya sengaja duluan sebelum jam 4 untuk ngetes masalah teknis, karena beberapa kali kemarin agak terganggu dengan masalah teknis. Ya. Nanti sebentar lagi Rima akan muncul. Stay tune teman-teman. Mungkin saya akan putuskan dulu ini. Kemudian nanti saya akan muncul lagi. Ini hanya tes aja. Kalau ada yang mau ngasih masukan, suara sama gambarnya, aduh, hahaha. Gambarnya ya, sama suaranya Oh, suaranya nggak, aduh, ini udah mandi sih tapi ya. Joyce, ini udah mandi ya. Hahaha. Milenial, nah itu aku setuju kalau yang soal milenial ya. Thank you ya Joyce. Kita kan satu angkatan ya, umur 29. Oh jelas Om. Thank you Aga. Ada Hafiz. Halo Hafiz, thank you udah selalu datang, selalu ikutan ya. Hai, ada dari Malaysia. Apa kabar? Ibu Rosida. Thank you. Udah stay tune ya here. It will be in bahasa Indonesia but you'll get it though. Alen Gunawan, halo. Ada Dina Rus. Halo. Ini kayak radio ya, menyapa teman, namanya semua disapa ya. Ada Yeni Agus. Thank you udah datang. Sebentar lagi kita akan join dengan
Rima akan join di sini. Oke. Again, topiknya adalah domestic affairs. Oke, kita akan mendengar pengamatan dari Rima, ya, mengenai perubahan gaya hidup. Oke, setelah corona ini, oke? Apakah ini perubahan ini akan hanya sementara aja saat wabah ini terjadi, saat orang-orang semua di rumah, atau akan menjadi sebuah kebiasaan baru, oke? Itu yang akan kita tanyakan, kita obrol-obrol sama Rima. Halo Eldi, oke? Tadi ada Wina, halo. Ada Rizky, thank you udah datang, oke? Oke. Nah, Rimanya sebentar lagi datang. Rima ini sekali lagi adalah seorang insight analyst, oke, yang mengamati perubahan-perubahan sosial di sekeliling kita, oke. Yang itu akan biasanya kalau dia bekerja secara komersial itu dia akan insight-nya dia itu akan dipakai untuk menjadi pertimbangan dalam strategi medianya, gitu ya. Nah, tapi ini kita mendengarkan untuk kita sharing sama-sama dan kita ikut diskusi juga. Kita tunggu ya komentar-komentarnya. Halo, Mas Gunadi, apa kabar Tako? Oke. Ada Mbak Donka. Oke. Donka. Oke. Ama baca aja, halo. Oke. Yes. Ada Wina juga tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gunadi. Nggak bisa main golf ya? Oh masih, teman saya masih itu main golf. Nggak tahu gimana caranya. Oke. Mungkin kalau ada masukan mengenai topik yang dibahas nanti di IG Live berikutnya, silahkan ditulis aja di sini atau direct message juga boleh. Oke, kita akan coba ngobrol-ngobrol sama orang yang tepat untuk ngomonginnya, oke, untuk diajak ngobrol. Jadi yang kriteria yang diajak ngobrol di sini itu adalah pertama temen, jadi ngobrolnya harus seperti antar teman, karena kita akan ngobrol secara santai aja, dan mungkin yang punya suatu perspektif yang unik dan personal ya. Jadi bukan yang kita baca di media konvensional, media macam-macam gitu ya. Jadi kita ingin personal perspektif yang mungkin worth to be heard gitu ya. Makanya kita coba undang teman-teman yang memang punya point of view. Oke, nah Rima ini adalah salah satunya. Oke, ini teman lama, udah lama banget. Oke, halo. Oh, main golfnya main sendiri ya? Aduh, ada caddy-nya nggak? Oke, tetap di rumah aja teman-teman. Oke, karena dengan di rumah aja kita membantu mempercepat hilangnya si virus ini. Oke, menurunkan. Oke, ada Amgusti, halo, ada Andri Dokter, oke, are you a doctor? Oke, welcome Doc. Ada Alvan 83, thank you udah datang, oke. Siapa lagi ini? Oke, nah terus Rima ini, nanti kita sessionnya 1 jam, mulai jam 4, oke, kita ini sekarang 5 menit lagi ke jam 4, oke. Ada Irkulrino, oke. Irkulrino, oh susahnya. Halo, thank you udah datang. Oke, ya, kita ini yang ke-5 kali ya. Yang pertama adalah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ini adalah yang ke-5. Oke, yang pertama dengan Baby Kartinasuri, kita ngomongin soal sosial media. Oke, yang kedua sama Lea Aziz ngomongin efek corona pada dunia interior design. Oke, beliau adalah seorang interior designer. Kemudian yang ketiga bersama Diana Nazir.
Oke, kemarin kita itu hari Jumat kita bicara mengenai kreativitas saat karena corona ini bagaimana. Oke, dan dunia kreatif itu seperti apa, ekonomi kreatif. Oke, kemudian yang keempat kemarin sama Khairia Sari. Dia seorang fashion kurator, fashion editor juga, mengenai perubahan gaya hidup dari sudut pandang dia sebagai seorang fashionista. Oke. Nah, kali ini kurang lebih sama perubahan gaya hidup dari seorang insight analyst gitu ya. Nah, mungkin sedikit berbeda, tetapi mungkin juga ada kesamaannya. Nanti kita bicara, kita akan tahu bagaimana. Oke, saya akan menyapa teman-teman. Ada Sylvie Blue. Oke, hello. Oke, good. Gunadi. Mas Gunadi, oke, stay at home ya, oke. Kemudian, oke, hang on, saya harus kontak Rima nih sebentar ya. Oke, oke, oke. Oke. Oh, seni rasa. Oke, ada Mbak Diana Nazir, itu tamu kita waktu hari Jumat yang lalu. Hello, ada Mas Erwin. Oke. Eh, jangan kemana-mana ya, Ibu Diana. Oke, nanti tanya-tanya ke Rima nih kalau mau dengar perubahan sosial, perubahan gaya hidup, perubahan perilaku setelah stay at home ini dari seorang insight analyst namanya Mbak Rima Syukri. Halo, ada Mbak Eva. Aduh, halo. Nah, Rimanya sebentar lagi datang. Ada Dodi Rizky. Oke, hello, thank you. Udah mampir. Oke. Rima sebentar lagi muncul. Oke. Oke, saya harus nyapa teman-teman yang datang di sini. Oke. Semoga tidak ada yang kelewat. Oke, kayaknya nggak ada yang kelewat nih. Thank you. Ada Martin. Ada Sisili Pasili. Oh, oke. Ada Martin Lo. Oke. Ada Febri Juanda. Thank you. Oke. Ini Mbak Rimanya masih apa namanya in the process of getting connected. Oke. Oke, sekali lagi temanya adalah domestic affairs, yang diajak ngobrol. Oh, is not able to join. Oh, oke. Oke, Irsus. Oke, halo, akhirnya. Oke, selamat sore, Rima. Sore. Selamat sore. Iya, gimana Lutfi kabarnya? Oke, baik. Ini suaranya gimana? Oke? Oke, gambar? Oke? Oke. Oke, that's good. Ada Mac? Oke. Ya, tadi udah kasih udah introduction sedikit mengenai Rima, mengenai topiknya juga. Oke. Sebentar, nanti Rima tolong memperkenalkan diri. Oke. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu nih yang datang ya. Ada Prayogi. Oke. Ada Normalita. Oke. Ada Kusneri. Oke. Ada Macpeace Road. Oke. Ada Zaili. Ada Irsus. Ada. Irsus. Oke. Tuh ada yang nyapa. Halo. Yes. Oke. Irsus, Lita. Ini dan yang lainnya pastinya. Oke. Ini teman-teman mau tahu. Oke. Rima ini what do you do? Saya itu sehari-harinya kerja saya tergantung, kalau malam beda, siang beda. Saya kalau sehari-hari saya kerja seriusnya itu saya itu yang namanya consumer insight. Jadi kayak mengerjakan research buat klien, buat produk development, product innovation. Terus juga kadang-kadang saya ikut kurasi makanan untuk UMKM. Itu kalau misalnya ada, itu tuh saya suka banget itu kerjaan itu.
Terus Kayak waktu kayak waktu di Telkom ya. iya, Kayak waktu di Telkom ya. iya, iya, seneng. Oke. Terus habis Hah? itu saya juga kalau lagi terus di yang waktu bedanya lagi saya volunteer juga di sebagai guide di Museum Nasional. Itu aku Ya, lupa ingat nggak? nyebutin. Oke. Ingat. Ya, ya, ya. Aku lupa nyebutin. Oke, oke. Nggak Ya, apa-apa. teman-teman nih, Rima ini volunteer di Museum Nasional. Apa cuma Museum Nasional aja? Museum Nasional aja itu aja udah banyak objeknya. Ya, ya. Oke. Ya. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Museum Nasional, terus kita, aduh, kayaknya perlu guide yang knowledgeable nih, yang serius, maksudnya yang nggak asal gitu ya. Nah, kontak Rima, karena Rima akan membawa ke tempat-tempat yang sesuai dengan apa namanya waktu kita dan interest kita dengan knowledge Benar. yang bagus. Oke. Oke, itu ada aku, siapa itu namanya? Oke, hang on. Itu ada aku Debilbao. Oke, ada Halo. Shahesto Nirojim. Aduh, Shahesto Nirojim. Oke. Yes. Oke, Rip. Jadi kamu Ya. apa namanya consumer insight gitu ya untuk product development ya. Untuk klien berarti kan kliennya adalah kayak multinational company ya. Bisa lokal, Apa bisa. namanya? Consumer goods, huh? Ya, ya Oke, apa aja. consumer goods. Gitu. Ya, oke, good. Bukan hanya media berarti sekarang. Bukan, media itu udah zaman dulu banget. Oh, Itu oh udah lewat. Nah, tapi sebetulnya ujung-ujungnya sama, segala macam yang kita lakukan tuh pasti ada insight-nya menurut saya ya. Jadi ah, terus juga kebetulan sih saya banyak bekerjanya di bidang yang ada spesialisasinya di tentang makanan dan minuman sih. Saya oke, suka dan kebetulan ya jadi ya gitulah. Jadi agak spesialisasi ke situ tapi bukan berarti karena segala insight itu ada di mana-mana kan. oke, oke, oke. Tadi kan udah ada museum, Oh, saya ada satu lagi mesti bilang, Lutfi, saya mesti eh, satu lagi bilang, saya juga yang rasa masa itu juga saya kerjain oh, juga. Rasa masa itu penting banget karena itu isinya, itu website, isinya konten-konten resep keluarga. Resep Lutfi oh, juga ada. Resep oh ya keluarga ya juga ya ada. ya ya Ya, ya, oke oke. Rasamasa.com kan? ya, Oke. Nah, ya. jadi kalau mau, oke teman-teman kalau mau apa namanya mencari resep-resep keluarga kita, keluarga Indonesia gitu kebanyakan ya, itu ada di rasamasa.com. Itu Rima sama beberapa teman ya, satu dua teman Ya, yang saya kenal beberapa. juga. Oke, Ya, itu merintisnya udah lama banget loh, itu kayak 7-8 ya, tahun yang lalu ya. ya, ya, udah, benar. Oh, 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 Yes. betul. Oke, jadi nah Oke. Instagramnya sendiri namanya Seni Rasa. Oke. Ya kan ya, itu kan dari rasa masa ya. Iya, ya. Ya. Yang seni rasa itu Oke, beda lagi. oh beda lagi. Oke, Iya, ya. kalau Jadi dipikir-pikir jadi pusing juga. interestnya Rima ini eh, banyak. Kemarin juga sama Diana Nazir itu dia interior designer, tapi dia bergerak di sektor-sektor yang lain juga di luar interior gitu ya. Nah, Rima ini kurang lebih seperti itu. Dia pada dasarnya adalah seorang marketing mungkin dan research ya. Tapi juga aktif di museum dan juga punya blog, punya website mengenai makanan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita ngobrolin soal topik kita, domestic affairs. Oke, kira-kira maksudnya apa nih domestic affairs ini? Dan apa hubungannya sama corona ini? Oke, kalau menurut saya sih domestic affairs ini kan segala macam yang kita lakukan di dalam rumah ya. Jadi Ya, sebelum corona, sebenarnya sih sebelum corona itu bukan kita itu udah banyak ditarik keluar rumah karena memang kegiatan segala macam kan di luar rumah. Yang namanya kegiatan itu kan kita ngomongin kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi kita ya itu kerja. Ada yang 9 sampai jam 5 kerjanya, ada yang freelance kayak saya kerjanya dari rumah memang. Ada yang malah di luar kota dari rumahnya, jadi dia namanya commuting. Jadi maksudnya itu semua sebetulnya untuk udah berapa tahun lama banget ya, itu tuh sebenarnya menarik kita semua ke keluar rumah, terutama apalagi dengan adanya macet yang gila-gilaan selama mungkin 10-15 tahun terakhir di Jakarta ya.
Jadi Ya, banyak waktu 15 yang tahun kita, terakhir. Ha. iya, banyak waktu Ya, yang kita habiskan tuh di luar rumah banget banget. Jadi sebetulnya banyak yang kita tinggalkan dari rumah selama ini ya, didelegasiin ke baik ke pokoknya orang-orang di sekitar kita yang support, kalau dibilang support system ya, soalnya bisa bisa asisten rumah tangga, bisa orang tua kita, karena banyak orang yang nitipin anaknya ke orang tuanya masing-masing. Jadi domestic affair itu akhirnya dilakukan oleh orang lain, kitanya sendiri keluar apa. Bu, bukan kita ya, karena Ya kita bukan kita. eh, pertama nggak ada waktu, karena waktu kita habis buat mencari untuk kegiatan ekonomi, oke, untuk Ya, kita mencari penghasilan. Kedua, karena itu menjadi semacam ada lama-lama menjadi oh itu kayak bukan prioritas utama kita. Utama kita ya. adalah mencari melakukan kegiatan ekonomi di luar gitu kan ya. Iya, itu sebetulnya sih rada-rada memang begitu keadaannya ya. Soalnya saya ingat dari ini mundur dulu ya, sebelum mundurnya jauh sebelum corona. Dari zaman ibu saya, dia membesarkan saya dan kakak-kakak saya itu untuk berkarir di luar rumah. Ini kita yang perempuan-perempuan ya, berkarir di luar rumah. Sementara kan dulu kan di zaman mereka, mereka tuh di dalam rumah kegiatannya, domestic affair mereka handle langsung sendiri. Cuman Ya. di generasi kita, generasi Lutfi sama juga, kita itu di train untuk punya karir di luar ekonomi, karena produktivitas dalam ekonomi itu lebih dihargai saya ininya, jadinya makanya kita semua keluar rumah. Cuman ya itu dengan adanya corona ini semua kita terpaksa harus masuk lagi ke dalam rumah dulu untuk Oke. ngeriset diri kita masing-masing. Oh, karena kita semua di rumah aja, nggak boleh keluar. Jadi mau nggak mau kita melakukan kegiatan-kegiatan domestik yang sebelumnya kita hampir nggak pernah Iya, lakukan, iya. gitu. Cuman Nah, sekarang, ya go ahead. no, you go. Oh enggak. Sebenarnya sebetulnya sih mulai di beberapa tahun terakhir tuh udah mulai ada sih yang namanya orang tuh mulai ngerjain rumahnya sendiri, ngerjain sendiri itu udah mulai sih. Sudah gitu banyak juga orang work from home, itu udah mulai sedikit-sedikit. Cuman dengan adanya ini kayaknya semakin blast semua orang. Ya, Jadinya ya. jadi mess. Oke. Nah, sekarang nih dengan kita semua, hampir semua di rumah aja, oke. Kita-kita yang sebelumnya tidak pernah melakukan pekerjaan domestik, kemudian akhirnya menjadi melakukannya. Ada yang melakukannya karena memang dia jadi senang gitu ya. Ada yang terpaksa gitu lakukan. Nah, sekarang ini gimana fenomena di rumah aja pada orang-orang yang yang melakukan domestic affairs ini gitu. Kalau saya bilang sih yang namanya seneng, mungkin itu memang seneng, beda garis tipis. Bedanya adalah senang dengan, kalau menurut saya terpaksa itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi orang memang udah melakukannya karena memang nggak ada pilihan. Jadi yang namanya terpaksa mungkin nggak. Cuman jadi sebenarnya sih tanpa komplain kan mestinya ya, karena memang ya udah apalagi. Nah, yang senang juga banyak pastinya. Terus pertanyaannya apapun yang kita bisa lakukan yang kita lakukan, kayak kalau cuci piring mah biasa ya, maksudnya cuci baju agak mulai berat ya, kayak gitu-gitu ya. Cuman yang sulit itu menurut saya yang kalau kita butuh tukang, kalau tiba-tiba ada yang bocor, ada apa, itu yang agak, itu yang lebih susah. Jadi ada batasnya juga sih, yang mana kita juga nggak bisa lakukan kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di ini, aku sendiri aja misalnya, aku yang belum pernah seumur hidup baking. Oh iya. Terus aku baking gitu kan. Kalau masak sih memang sebelumnya udah pernah beberapa kali lah ya, nggak sering gitu macam. Kemudian menjadi satu kegiatan yang rutin gitu kan, karena nggak ada kegiatan di luar rumah gitu kan. Jadi akhirnya di rumah macam. Nah ini, dan kalau lihat di sosial media juga mulai muncul tuh postingan-postingan makanan-makanan bikinan sendiri di rumah gitu kan ya. Kemudian ada juga yang viral tuh, ada statement-statement yang beredar di WhatsApp itu, dari corona ini akan ada dua akan ada dua kelompok kelompok orang gitu ya. Satu adalah chef
tiba-tiba jadi banyak chef. Iya. Kedua, apa namanya? Kedua, apalah yang kedua pokoknya. Tapi yang sebutnya bahwa chef itu apa orang-orang yang suka masak tuh akhirnya menjadi lebih banyak lagi gitu. Oke. Akan tough bagi bisnis restoran nanti setelah corona karena semua orang bisa masak dan mungkin udah tahu harganya berapa barang-barang bahan-bahan ya. Iya, banget. Oke, nah ini satu fenomena yang sementara atau kira-kira akan menjadi sebuah kebiasaan baru? Do you think? Saya rasa ya itu orang-orang kan, saya rasa banyak yang stay, banyak yang enggak, tergantung ya. Cuman menurut Agak saya putus-putus. namanya manusia, putus-putus ya, bisa dengar? Enggak, sekarang Yang tahu. namanya manusia kan, oke, yang namanya manusia kan sebetulnya intinya manusia tuh semua pengen create kan dengan tangan sendiri dan lain-lain. Jadi sebetulnya ada yang orang channeling dirinya sekarang ini ke masak. Keponakan saya channeling dirinya ke ngerajut. Oke. Gitu. Maksudnya ada juga orang yang bikin musik lah atau apa. Jadi sebetulnya itu malah jadi orang malah jadi get to know themselves. Yang menurut saya kalau mereka memang udah pas di apa yang dia jalurnya dia, saya rasa sih akan banyak yang stay ya. Maksudnya kecuali kalau itu nggak ada ekonominya ya. Ekonomi akan menarik kita lagi keluar sih pastinya. Cuman banyak yang akan stay sih menurut saya. Karena itu dia balik-balik lagi manusia tuh sebenarnya pengen create semua pasti. Nah, kalau kita balikin lagi ke kerjaan kita sehari-hari, yang namanya create itu menjadi sesuatu yang intangible kan, karena project kita kadang-kadang kalau dengan di kantoran apa-apa, projectnya tuh 2 tahun dan kita nggak ada ownership gitu loh. Kita nggak merasa create karena rame-rame ngerjainnya. Cuman dengan adanya ini kita jadi ngerjain sendiri masing-masing. Kita benar-benar create apa yang kita pengen bikin. Nah, itu menurut saya akan stay sih. Oke. Yeah. As long as itu makes money ya. Oh, oke. Jadi tergantung harus ada harus ada benefit ekonominya. Oke. Otherwise akan kembali ke zaman sebelum corona ini. Saya rasa nggak akan kembali total. Jadi banyak orang yang akan stay. Oh, oke. Oke. Ini kan dengan kita di rumah aja, kemudian membuat kita menjadi ngurusin pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah ya, rumah tangga. Membuat banyak orang nih akhirnya ya kayak bisa masak, bisa berbersih, bisa mungkin ngecat sendiri segala macam gitu ya. Apakah ini suatu perubahan ke arah masyarakat Indonesia yang lebih mandiri? Yang sebelumnya ini kan kita udah di Indonesia kan kita suatu hal yang biasa bahwa kita punya asisten rumah tangga segala macam, bahkan bukan hanya satu segala macam. Sementara kalau di negara tetangga kan itu suatu kemewahan gitu ya. Apakah kita akan menjadi hidupnya rumah tuh isinya adalah memang benar anggota keluarga, tidak ada orang lain pembantu atau helpers gitu, atau gimana nih? Kalau saya bilang, soalnya gini, ujung-ujungnya selalu yang saya perhatiin itu selalu tarik-tarikan antara ekonomi sama apa yang kita suka kerjakan kan. Ya itu saya bilang, kalau apa yang kita suka kerjain itu bisa menghasilkan, itu kita mungkin akan stay. Tapi nggak akan semuanya stay ya, karena kita nggak mungkin ngerjain segala macam sendiri kan. Jadi, dan udah gitu kan populasi kita kan besar. Jadi otomatis kita yang kita punya adalah labor force gitu loh. Jadi untuk intinya adalah gini, saya rasa kita yang pasti kita akan tahu cara ngerjain segala macam di rumah. Tapi belum tentu kita keep semua, tergantung kita sukanya apa. Kayak saya suka nyuci piring, mungkin saya akan lebih keep cuci piring. Saya nggak suka nyetrika, saya akan delegasiin itu. Jadi itu semua akan udah ada kesort masing-masing gitu loh. Jadi seperti itu menurut saya sih. Jadi ekonomi sih ujung-ujungnya yang akan pilah-pilahin semua. Tapi akan ada equilibrium baru pasti. Iya. Maksudnya apa equilibrium baru itu? Jadi maksudnya akan ada balance baru di mana kalau sekarang mungkin kita delegasi segala hal, mungkin nanti ada certain things yang kita kerjain sendiri dan kita kerjain dengan senang hati, udah kebiasaan. Kita nggak akan kasih ke orang lain. Saya lagi mikir contohnya apa ya?
Kalau saya apa ya contohnya? Mungkin saya kayak contohnya nih saya mungkin akan lebih bisa saya yang lebih cepat saya delegasi mungkin sekarang ternyata saya belanja kalau ke supermarket saya mikir Males. kalau ada shoppers yang di situ bisa ngerjain yang nggak apa-apa gitu loh dikerjain sama mereka daripada saya harus ke sana habis itu parkir cari parkir dan lain-lain saya ya mereka aja yang milihin dan lain-lain terus sama Oke. kalau misalnya bisa beli alpukat bagus langsung dari petaninya ya saya langsung beli gitu loh jadi nggak kalau dulu kan kita merasa oh saya harus ke supermarket pengen megang-megang pengen lihat-lihat enggak kayak sekarang saya nggak apa-apa lah itu kayak gitu-gitu loh maksudnya nanti Ya, itu ya. ada ketemu balance ya tergantung orang-orangnya masing-masing. Oke, baik. Oke, kita hold dulu di situ. Ada Boleh. Tine nyapa Rima. Siapa Tine, Tina. Tine, Tina. Tine. Oke, oke. Halo Tine. Oke, ini banyak sekali ada As Hasibuan. Oke, ada Irma Rahmawati, ada Nadila. Oke, ada Ada Mbak Excellent. Greti ada Mbak Oh, Greti halo oke. Mbak Greti. Yaho, oke. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Shanti. CSJ. Oke. Ada Ian. Halo Ian. Hello. Oke. Ya, kayaknya mungkin itu. Oke, lanjutkan lagi ya. Kita bicara Lutfi, tadi. saya Hah? mau nanya ini dong. Tadi kan katanya Lutfi jadi suka masak, baking, even. Tahu nggak di sekarang itu search di Google Search yang naik itu apa? Apa? Resep. Bikin banana bread. Itu seluruh dunia naik. Aku udah bikin. Aku udah Enggak, bikin. itu enggak orang itu ada masanya. Ada orang masanya yang udah sampai di Twitter ada yang ngomong, ini saya udah masuk ke fase banana bread gitu. Ini saya kemarin dapat email dari tahu kan majalah Savor Savor itu majalah yang Oke. makanan Oh. resep-resep dulu. Iya kan? Ah, ah, Nah, dia ah. bilang naiknya 54% loh search-nya buat bikin banana bread. Soalnya banana bread itu pertama bahannya tuh ada di sekitar kita, nggak usah beli khusus gitu segala macam Di gitu ya. seluruh dunia Banana malah kan? bread, kemudian carrot cake, Iya. sweet potatoes, oke, lemon lemon brownies, itu semuanya ada, nggak usah ada yang kayak pasti kita punya lah, butter segala Itu udah macam kita bikin pasti. semua ya? Udah itu Lutfi gue udah udah bikin. semua, udah. Gue level berapa tuh nggak tahu deh. Oke, udah mati gaya. Oke. Ya. Terus kita nih, jadi gimana? Apakah kita ini corona ini membuat kita menjadi masyarakat yang uh, mempercepat proses orang Indonesia menjadi manusia yang lebih modern dan lebih independen? Ataukah hanya sesaat aja? Nanti akan kembali lagi, ya kembali lagi seperti semula, yang nggak Lutfi. pernah ngurusin rumah, yang sangat tergantung sama asisten rumah tangga, dan apa rumah itu hanya ditinggalin pada saat tidur aja atau gimana? Lutfi, to be honest, orang Indonesia tuh lupaan. Cepet Lupaan. lupanya. Jadi nanti Oke. pasti akan swing lagi, cuman mungkin nggak sepenuhnya ya itu dia. Lupaan, Tapi lebih sekarang, lupaan mana dengan ikan dori? oh lebih lamaan kita sih, kan Dori lebih cepet. Nggak, cuma maksudnya kita swing, tapi at least kita swingnya udah full awareness sekarang on how to do Oke. things gitu. Oke. Oke. Jadi oke, kalau misalnya ini apa pandangan optimis ya, ini suatu tren yang positif. Maksudnya ada efek Iya, positifnya dari corona ini iya, atau gimana? iya banget. Iya Banget. banget sih sebetulnya. Enggak sama sebenarnya gini ya. Saya nggak mau bilang saya tuh suka merasa guilty bilang positif karena banyak orang yang kehilangan kerjaan itu nggak positif gitu loh. Jadi saya merasa guilty kalau kita bilang positif toh. Ya, Cuman ya, untuk mankind iya. ya. Maksudnya tapi untuk Oke. orang yang kehilangan kerjaan enggak. Untuk mankind karena kita jadi mulai ngerjain yang basic-basic kita sendiri. Maksudnya kita jadi kembali ke basic gitu loh. Dan memang dari dulu juga tempat yang paling terpenting kan sebenarnya rumah ya. Tapi kita banyak banyak sekali ngelupain rumah. Kita kayak turning our back ke rumah kita masing-masing kan, ke keluarga kita gitu-gitu. Jadi mungkin Hmm. in that sense
itu bagus sih maksudnya. Oke. Jadi saya dilema mau bilang positif atau enggak karena saya juga merasa bersalah. Nggak oke, saya ngerti soal itu dan itu bukan berarti kita terus corona ini positif semua, enggak. Tapi Iya, maksudnya iya, iya. dalam konteks membuat kita menjadi lebih mandiri dan lebih modern dan lebih, Positif banget. Iya, of course, positif. sebenarnya kan corona ini kan 99%-nya mungkin negatif lah ya. Karena orang meninggal, Iya, iya, kita nggak iya, bisa iya. mana-mana, ekonomi drop, Iya, banyak iya. kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik tutup, dan perusahaan-perusahaan bangkrut, dan lain-lain gitu kan. Tetapi di balik itu ada Iya, iya. suatu perubahan, itu yang dalam konteks Iya, itu iya. maksudnya. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Uh-uh. Tadi tidak akan sepenuhnya setelah corona selesai ini mungkin akan kembali seperti semula, tetapi tidak sepenuhnya, gitu kan? Pasti kan ada efek positifnya yang akan dipertahankan. Jadi kita misalnya yang sebelumnya nggak pernah ngurusin rumah, sekarang kita tahu, oke, bahan-bahan masak apa dapur gitu kan ya, terus cara ngebersihin ini, cara ngerawat itu, cara bikin ini, cara bikin itu, kita sekarang jadi lebih in control. Sebelumnya benar-benar 100% gitu kan, kita serahkan ke orang lain, ya kan? Gitu. Sama yang satu lagi mungkin yang kita juga jadi lebih tahu sebenarnya apa yang kita makan ya. Soalnya sekarang kan orang-orang banyak yang kayak saya di rumah minum setiap hari itu ada air kunyit, air kencur, honey lemon, itu setiap hari itu pasti 3 itu. Jadi apa lagi ya? Honey lemon. Iya itu. Jadi itu makan 3 kali sehari. Jadi apa yang kita makan kita tahu semua sih jadinya. Itu mungkin juga sesuatu yang baik banget ya karena sekarang kan kesehatan itu definitely kesehatan kita jadi mikir kesehatan higienis sama kesehatan itu satu yang top of mind buat semua orang kayaknya. Sekarang ya. Oke. Iya. Kemarin tuh pembicaraan dengan Sari ya. Pertanyaan saya ke Sari waktu kemarin itu adalah apakah dengan di rumah aja gara-gara corona ini kita menjadi lebih lebih memprioritaskan soal kesehatan dan kebersihan dibandingkan dengan barang-barang branded gitu ya, sepatu-sepatu mahal dan lain-lain gitu kan. Ya kemarin pertanyaannya seperti itu. Nah itu Rima juga Iya. setuju Iya. atau gimana? Setuju, soalnya saya ada 2 observasi saya yang saya perhatiin waktu itu. Saya pernah waktu sebelum kita terkurung masing-masing di rumah masing-masing nih, saya ngelihat di tempat umum ada anak kecil kali kelas berapa ya? Mungkin kelas 2 SD gitu kali ya. Dia pas kan waktu itu kan udah disediain dispenser ini kan yang buat ini bersih tangan. Anak kecil banget tuh udah yang begini udah benar-benar full works gitu loh ngerjain tangannya. Mana dulu kan kita agak-agak mana tahu anak-anak soal begituan. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya itu jadi anak-anak kecil pun tahu. Terus yang kedua teman saya tukang ngumpulin sepatu yang mahal-mahal, sepatu kayak Air Jordan apa-apalah yang nggak ngerti deh. Terus dia tunjukin fotonya, dipajang semua tapi nggak nowhere to go. Maksudnya tinggal gitu aja. Jadi maksudnya ya udah diistirahatin dulu lah kayak gitu-gitu. Ini juga pertanyaan yang kemarin, apakah kita menjadi gaya hidup kita menjadi lebih basic atau bagaimana nanti? Iya, kalau menurut saya sih iya sih akan lebih basic. Nah, kita itu mungkin akan stay ya menurut saya karena udah jadi kebiasaan nimbang-nimbang apa yang penting, apa yang enggak, apa yang penting, apa yang enggak. Iya. Apakah itu satu kemunduran nggak bagi, misalnya kan Rima kerja buat consumer goods ya, yang tidak semuanya itu adalah premier, kebutuhan premier gitu ya. Banyak itu hanya misalnya cosmetics gitu ya yang apa. Nah itu akan pengaruh nggak terhadap industri-industri yang bukan basic? Saya rasa pasti kepengaruh ya, tapi pasti saya percaya mereka pasti bisa reinvent dirinya masing-masing deh, masa itunya masing-masing. Pasti kepengaruh itu. Kemarin gimana ya, ada yang apa di Kompas yang ada yang ini loh, yang industri-industri yang paling kepengaruh. Iya, ada itu viral. Iya. Kayak gitu, kepengaruh sih pasti sih menurut saya, cuman pasti mereka akan nemuin cara baru lah untuk yang saya sendiri nggak tahu maksudnya kemananya, cuman mereka pasti akan nemuin mungkin kayak masker aja mungkin jadi fashionable nanti.
which is waktu itu sih udah dari beberapa tahun lagi di Jepang kan begitu kan udah fashionable Udah. banget masker, Ya. desainer masker gitu-gitulah, Ya. kayak gitulah. Hmm. Manusia biasa manusia. Total Dan gitu aja mungkin saya. kalau kita ngomong soal perawatan pribadi gitu ya, apa personal products gitu, mungkin unsur antiseptik menjadi satu mengandung Atribut antiseptik atribut penting. atribut ya, dibandingkan misalnya apa namanya SPF 20, SPF 50 atau whitening gitu kan. Ya. Iya, Jadi itu akan merubah juga apa namanya produk development juga ya. iya, iya. Oke. Pastinya sih. Tapi akan menciptakan setback nggak kepada Eh, setback kemunduran nggak dari apa dalam hal apa ya consumer goods? saya tuh nggak merasa segala macam kemunduran. Ini sih pribadi ya, menurut saya nggak kemunduran lah, ini evolusi aja. Evolusi. Ya, ini saya mau quote ya dari ada satu profesor di Brazil. Dia itu profesor nuklir fisikis, terus dia juga geologis. Dia udah meninggal orangnya, namanya Arisio Santos. Profesornya itu dia tuh bilang bahwa ya ingat nggak dulu zamannya Stone Age? Dia bilang Ah, Stone Age itu bukan kemunduran, Stone Age itu is the beginning of mankind gitu. Stone Age yang muncul gara-gara Ice Age. Menurut dia tuh manusia mankind tuh dulu pernah canggih banget tapi ke wipe out gara-gara Ice Age, akhirnya orang harus balik lagi ke Stone Age, tapi itu bukan balik lagi, it's the beginning of oh, a new man. Jadi maksudnya that's why saya selalu megang dia sih, menurut nggak tahu kenapa itu kan saya udah nonton itu udah lama ya, terus saya selalu berpikir kapan ya yang dia maksud itu, kapan ya itu, kira-kira mungkin 13 tahun yang lalu ya itu videonya dia di interview. Saya juga udah mikir kapan ya, terus kayaknya sih sekarang. So saya nggak pengen ngeliat itu sebagai kemunduran, tapi saya mau ngeliat itu sebagai dunia baru aja. I see. Oke, itu aku belum pernah dengar sih apa namanya pendapat seperti itu Oh, dan iya, apa it's a new information dan itu sangat menarik sekali karena iya, apa kita kan udah terbiasa dengan seperti high tech kita segala sesuatu iya, yang uh, gimana lah ya dan sehingga kebersihan dan apa namanya soal kesehatan segala macam itu we take it as for granted gitu loh ya. iya. Sekarang ini Saya juga mungkin perlu mention, menurut saya dari observasi kita tuh kayaknya agak-agak beruntung loh, maksudnya gini, kayak in a way beberapa hal tuh kayak kita tuh udah siap sebagai masyarakat untuk seperti ini. Contoh, kalau nggak ada Gojek online, apa jadinya kita gitu loh. Terus kalau nggak ada e-commerce yang baru muncul sekitar 5 tahun terakhir apa 10 tahun terakhir, populernya kan cuma 5 tahun terakhir. Apa jadinya kita, siapa yang belanjain kalau nggak ada yang orang shopping gitu loh. Jadi sebetulnya kayak udah dipersiapkan gitu in a way. Jadi hmm. infrastruktur itu udah lumayan loh, maksudnya sebenarnya kita kebentuk. Ya nggak sih, maksudnya kerasa nggak sih kalau Uh, zaman gini nggak ada semua itu. Ya, enggak relatif sih sebenarnya. Karena kalau dibanding sama negara kayak say Thailand sama Malaysia segala macam ya mereka juga udah siap infrastruktur online apa e-commerce-nya dan online shopping dan lain-lain segala macam ya atau Gojeknya segala macam juga udah ada juga gitu. Tapi kalau dibandingin sama negara yang lebih kayak I don't know Myanmar misalnya semacam ya kita lebih beruntung gitu karena kita udah Iya, iya, lebih siap mungkin ya. iya, Uh, Oke, itu kan satu pendapat yang apa kalau apa air dalam gelas setengah gelas ini kan ada yang bilang setengah gelas sama setengah kosong gitu kan. hmm. Oke, Imam melihatnya sebagai setengah kosong, setengah isi ya, Iya, setengah penuh. Ya. iya, Oke, iya. oke, oke. Kembali lagi ke tadi pertanyaan tadi yang soal basic, kembali ke basic gitu kan. Jadi nanti itu mungkin yang ya kita lebih cenderung mempertimbangkan hal-hal yang essentials ya dibandingkan hal-hal yang tidak. Jadi kebutuhan instead of keinginan. Hmm. Uh, what do you think? Setuju atau gimana? Iya, setuju kebutuhan.
kebutuhan akan ini. Cuman kan gini, kebutuhan udah pasti, tapi nanti kalau pas kita udah make progression, kita economy is getting better, ada disposable income yang lebih, mulai deh kita kumat lagi paling kayak gitu sih. Namanya manusia. Namanya juga manusia. Manusia. Lupaan. Lebih baik dari ikan dori tapi enggak juga, tapi juga lupaan. Oke. Satu lagi saya bilang sih Lutfi, balik lagi tadi kan pertanyaannya kita akan ngerjain sendiri segala macam kayak gitu-gitu ya. Ini yang on the extreme side sebetulnya teknologi sih yang akan berperan lebih banyak untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya, yang mungkin sifatnya physical dan laborious gitu-gitu ya. Jadi misalnya mesin cuci sih udah banyak. Misalnya mesin cuci aja orang udah banyak. Iya, jadi mungkin sekarang dulu kan punya mesin cuci, tapi kan yang ngerjain tetap pembantu ya, atau asisten rumah tangga. Sekarang mungkin udah deh dryernya juga jadi kita bisa selesai sendiri ya. Mungkin steamernya juga. Atau outsource di sekeliling kita banyak outsource. Yang kiloan cuci kiloan kayak gitu. Oke, jadi back to basic itu bukan sesuatu hal yang suram, bukan sesuatu hal yang aduh kok kayaknya kemunduran gitu, bukan? Enggak. Oke, kenapa enggak? Enggaknya karena yang itu tadi bilang karena gini, apa ya, ritual. Ada orang yang ada, saya sih bukan ini, misalnya nggak ngomongin saya sendiri, cuman banyak orang yang ritual ngerjain sendiri itu sebenarnya memuaskan. Cuman apa yang dikerjain, soalnya ada kakak saya sukanya bersihin kamar mandi, dia tuh kalau lagi marah bersihin kamar mandi kayak gitu-gitu loh, maksudnya ngerjain sendiri itu makes you feel in control aja sih intinya. Cuman terus terang saya dulu kan sekolah di luar ya, dulu saya biasa ngerjain sendiri, tapi nggak tahu kenapa emang sampai Jakarta kok kayak jadi males. Manja ya, jadi tergantung orang, karena dimanjakan oleh lingkungan ya. Tapi saya udah ngerasain yang namanya ngerjain sendiri tuh oke gitu loh, maksudnya sebetulnya. Iya. Oke, kita baca komentar-komentar teman-teman ya. Oke, ada Irsus, it's a new attitude, not a setback. Oke, thank you. Halo Revano. Oke, Revano ini interior designer terkenal sekali ya. Karyanya banyak. Thank you udah datang. Itu ada Mbak Diana Nazir komentar, setuju dunia baru. Tadi yang Flintstone itu. Yang Stone Age itu dunia baru, dia setuju. Oke. Ada Maitri Mutiara. Oke. Ada Katali Nagum. Katali Nagum. Oke. Kemudian ada Eva Marudur. Oke. Ada Ibn Sadan. Oke. Ada Niken. Oke. Ada Zul Hairi. Oke, hello. Caca Marica, thank you Caca. Kemarin juga udah datang. Oke, ada Laplo, halo Laplo. Ada Siska Maulani, halo Siska. Surabaya gimana? Adiat Maja, oke, hello. Kemarin juga ada ya. Mutiara Wuda, oke. Halo, aduh tulisannya susah nih. HLNRZ. Oke. Nah, ada yang komentar Makepeace Road bilang asik, baru dapat jadi ada waktu buat masak sambal yang asli. Oke. Ada nama kita. Oke. Aduh, ini orang-orang progresif susah bacanya. Oke. Ada Ista Putri, ada Dani Benedictus, oke, Mama Vita, Ari Sadewo kayaknya itu. Oke, yes. Back to our topic. Domestic affairs. Yes. Ada Sir Dendi. Halo, Sir. Gimana Bandung? Aman? Nadia Nathan. Jadi bukan suatu kemunduran.
Oke, bukan suatu yang menakutkan. Kembali ke basic itu justru apa dong? Justru sebetulnya itu jadi waktu buat kita lebih tahu diri kita masing-masing sih sebenarnya, yang mana kita suka mana nggak suka. Soalnya kita jadi tahu banget, gini loh, tahu dengan apa yang ada di rumah dan apa yang perlu dikerjakan di rumah tuh merasa jadi kita kayak ownership-nya jadi tinggi gitu loh terhadap rumah. Malah Oke. lebih jadi, rumah kan bukan cuma fisik fisik aja, tapi kan ini kayak tempat kita, privacy kita banget ya. Terus kalau kita merasa kita in control, manusia Ya, itu juga salah satu, itu satu lagi tuh manusia. To be in control itu penting banget. Merasa in control itu membuat kita merasa lebih nyaman sih. oke, oke. Jadi kan berarti hikmah dari di rumah aja ini membuat rumah itu kembali ke hitahnya. Yaitu Hmm, kan kita bikin rumah, kita bikin senyaman mungkin, sebagus mungkin supaya kita betah di rumah. Tapi ya, kenyataannya kita di rumah hanya malam aja, oke? Jarang banget kita di rumah. Nah sekarang di rumah aja ini membuat kita menghargai rumah dengan ya. Loading, loading. halo, Ya, ya, loading, oke, loading. Anyway, ya. mati listrik, Oh, oke, bagus. oke. Oke, ya, ada Omo Dante, ada Lis Aja, ada Ima Depradana, oke. Kemudian ada Nun, oke. Nun, ada Jinggas Merah, ada Aryo Saloko, oke. Oh, Ada tabloid rumah, oke. Ada tabloid oh, rumah, jadi mumpung ada. takut. Oke, tabloid rumah nih. Oke, ini kita tadi dia baru datang kan, jadi kita refresh pembicaraannya. Jadi di rumah aja ini semua membuat kita menjadi menghargai rumah dengan Kira-kira habit-habit yang akan stay. There you go, Lutfi. Terusin. nyaman, lebih bagus dan lain-lain supaya kita betah. Tapi kenyataannya kita tidak pernah menikmati rumah atau menghargai rumah secara layak gitu ya. Sampai kita di rumah aja selama 4 minggu ini gitu kan ya. Uh, apakah rumah akan menjadi kayak apa yang dibilang oleh Rima kemarin sebagai the new work space atau gimana ke depannya? Ini kayaknya sih bakalan sebagian yang bakalan betah mungkin nggak mau balik kali. Soalnya gini, saya merasa ini personal opinion, kerja untuk beberapa tipe kerjaan yang sifatnya 9 to 5 itu mungkin sebetulnya agak udah mulai apa ya namanya, outdated ya. You know what I mean? Udah obsolete. Jadi sebenarnya banyak orang bisa kerja dari rumah sebetulnya. Cuman ya itu tinggal keadaan rumahnya aja yang dibikin senyaman mungkin. Jadi mungkin orang yang ternyata suka pasti akan stay. Cuman kalau orang yang gak suka ya akan kembali. Cuman ternyata sih sebenarnya balance juga sih, saya mix ya dari teman-teman saya, ada beberapa yang udah nggak tahan pengen ketemu orang-orang lagi, kerja bareng sama orang, ada yang suka kerja sendiri gitu-gitu loh. Jadi tapi orang jadi nemuin tahu dirinya masing-masing kan, dan tahu juga bahwa bisa kalau mau. Sebetulnya company pun juga mungkin jadi lebih mesti bisa ya sebagai plan mereka untuk bisa kayak gitu, working from home tuh jadi lebih sesuatu yang biasa untuk beberapa tipe kerjaan. Tapi Cuman
kembali ke bikin rumah nyaman, sebetulnya kalau saya merhatiin kayaknya beberapa tahun terakhir juga orang-orang udah banyak deh yang membuat rumah nyaman. Liatin aja semenjak adanya Ace Hardware, semenjak adanya IKEA, itu kan semua kan tujuannya orang-orang yang rame ke situ kan pengen buat rumahnya nyaman sebetulnya. Renovasi-renovasi kecil tuh banyak loh terjadi beberapa tahun terakhir. Ya, banyak tutorial mengenai renovasi ya juga ya. Oh, yang itu tutorial yang cleaning itu banyak. Iya. Oke, tapi jadi apakah rumah akan menjadi the new office? Buat sebagian orang mungkin ya, kalau maksudnya saya akan semakin membesar gitu. Maksudnya sekarang kan udah banyak ya, tapi akan semakin besar ya. Akan terus semakin trennya. Menurut saya juga mungkin juga company juga ada yang membuat itu lebih biasa juga karena kan office space itu kan mahal. Jadi mungkin aja jadinya dipilah-pilah jadinya. Menurut saya sih akan menjadi sesuatu yang lebih biasa. Oke. Ya. Terus gimana dong kalau misalnya ada semacam masukan ya terhadap pada pengusaha-pengusaha yang punya office gitu. Itu what's your advice? Waduh, saya kayaknya not the right person untuk dijawab itu deh. Ini aku nebeng sih, aku konsultasi gratis ini. Oh gitu, oke. Soalnya ini personal opinion banget, jadi. Iya, nggak apa. Justru pengen dengar. Menurut saya, oh gitu. Menurut saya sih flexibility itu bisa dikembalikan ke orang-orang yang ini produktivitas, yang merasa produktivitasnya dia lebih banyak di rumah, ada yang enggak kan maksudnya. Jadi itu tergantung. Menurut saya mungkin perusahaan mesti ngasih itu karena itu udah the new normal, maksudnya itu yang dibilang new normal. Jadi kalau saya dari kecil memang mimpinya bisa work from home sih. Jadi itu bukan hal yang, jadi memang kalau bagi saya itu dream udah. Jadi mungkin ada orang-orang kayak saya. Iya, mungkin ada orang-orang kayak saya, ada orang yang enggak pastinya. Jadi, cuman perusahaan harus ngelihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena ada orang yang lebih produktif di rumah, ada orang yang enggak. Jadi, yang penting kan productivity kan, yang penting. Iya. Karena terus udah gitu infrastruktur kita juga sekarang udah lumayan kan sebetulnya dengan internet connection, udah meluas. Iya, itu yang penting. Itu udah tersedia, jadi infrastruktur itu udah kebangun, apalagi dengan adanya sekarang ini semakin semakin penting namanya infrastruktur itu. Jadi itu udah menjadi kebutuhan basic akhirnya, seperti listrik. Oke, iya. Oke, jadi kita udah udah ke mana-mana nih pembicaraannya. Oke. Ini kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh juga. Oke, ini ada Asti dari, disebutin nggak sih perusahaannya, ntar iklan lagi. Kita nggak dibayar nih. Dari Danon, oke. Coba nanya ya, jangan cuma yuhu-yuhu aja, oke. Kabel oke. Ada Omo Dante, oke. Ada Liz aja, oke. Oke. Kalau misalnya yang tadi kan kalau buat Rima yang ideal itu adalah kerja di rumah. Emang tadi maaf kepencet. Oke. Halo Erwin. Oh, oke. Halo Erwin. Halo Dennis. Oke. Yes. Oke, Pak. Asti katanya takutnya dia di blok. Emang di blok kan? Dia langsung curiga. Curiga aja. Oke. Halo Pak Lutfi, hai Pak Lutfi, apa kabar? Kakak dong, gimana sih kok Pak Lutfi? Oke. Tadi saya pertanyaannya apa ya? Lupa. Dori mau. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kan kerja di rumah itu suatu hal yang diinginkan oleh Rima ya. Oke, itu yang ideal lah dari dulu dan lebih produktif dan lain-lain gitu ya. Tapi bagi banyak orang itu belum tentu gitu. Nggak semua orang bisa kerja di rumah, nggak semua orang bisa disiplin untuk kerja di rumah gitu kan. Kalau begitu di rumah tuh konsepsi mengenai rumah itu adalah
ya istirahat gitu, jadi nggak bisa kerja gitu. Nah, itu gimana dengan orang-orang seperti itu? Ya ya itu kalau kayak seperti kejadian seperti itu sih sebenarnya ya mereka ya, nah itu saya bilang company bisa milah-milah gitu loh, maksudnya perusahaan bisa milah-milah mana yang produktivitas lebih tinggi di rumah, mana yang enggak. Uh, Cuman saya kayaknya ternyata saya find kalau dengar-dengar dari cerita orang, kayak kebanyakan orang lebih senang kerja senang kerja bareng-bareng sama orang sih. Di kantor Kayaknya ya, ya, saya so far dengar makhluk makhluk sosial ya. makhluk sosial banget. Terus Okay. ada soalnya juga kadang-kadang di rumah juga mungkin ada anaknya lah nanti yang minta apa gangguin, ada juga yang memang pengen misahin dunia kerja sama dunia rumah, ada yang kayak Yeah. gitu, jadi macamnya banyak sih, cuman kok ada juga yang perlu temen, jadi memang mungkin makhluk sosial itu yang membuat ini, cuman at least menurut saya perusahaan harus bisa melihat, kasih fleksibilitas itulah. Oke, jadi fleksibilitas itu apa baik bagi karyawan dan juga bagi perusahaan, ya kan? Zaman dulu itu hal seperti itu yang namanya work from home itu ketakutan perusahaan kan sebenarnya masalah kedewasaannya, kematangan orang-orang Yes. staffnya. Kalau sekarang sih kayaknya udah lebih matang lah ya, pasti kayaknya dengan saya asumsi lebih. Masa sih? Hah? Masa? Nggak tahu juga ya. Jadi ragu. Iya. Cuman saya rasa ya, soalnya kalau orang-orang kerjanya on project basis gimana? Pasti kan dikejar target juga. Semua orang dikejar target. Ini nggak tahu ya, tapi ini saya ngomonginnya pre-corona ya. Nggak tahu nanti kan di dunia ekonomi baru kayak apa. Ya gitulah. Oke, ada yang mau ngirim pempek, kirim juga ke sini ya. Kayaknya ada yang ngobrol. Kok ngobrolnya di sini? Nanyanya ke Rima dong, Asti, nanya ke Rima dong, gimana? Jangan nyampah di situ ya, jangan nyampah di komen. Oke, halo Niko. Oke, aku apa namanya? Ada Erwin, ada Ini Asta. Oke, ada Leonard. Halo Leon. Oke, Iva Miskana. Oke. Oh, itu ada yang komen, ada yang komplain, dia bilang komen diam aja. Jadi tunggu, balik lagi. Dulu pernah baca buku The Machine Stop oleh E.M. Foster. Lu pernah baca nggak, Lutfi? Saya belum pernah baca sih. Enggak. The Machine Stop. Enggak pernah. Katanya gua bacanya kayak Agatha Christie. Sekarang katanya kayak gitu. Kejadian. Oke. Oke. Sebetulnya banyak loh yang nulis sebetulnya, Lutfi itu. Iya. Yang nulis semua akan kejadian seperti ini tuh sebenarnya banyak loh. Oke, thank you Erwin komennya. Jadi emang kita belum baca bukunya, tapi apa tadi Rim komentarnya? Enggak, kayaknya berasa kejadiannya beneran sekarang buku itu, apa yang ditulis di buku itu. Iya. Dan ini kayak banyak film yang udah menggambarkan kayak memprediksi ini akan terjadi ya, banyak juga film ya. Iya. Oke, ini bukunya tahun 1909. Wow. Ahead of time sekali ya. Iya. Wow. Oke. Oke, ini kita udah selesai sih Rim, obrolan kita. Nah, udah. Cuma terakhir adalah ada words of wisdom nggak dari Rima kepada teman-teman? Berat banget sih. Nggak tahu ya, kalau saya dari pengalaman pribadi gini, maksud saya rasa semua orang mungkin sama ya fase-fasenya. Saya nggak merasa saya unik gitu, maksudnya pertama kita panik, terus habis itu kita kadang-kadang marah-marah sama pemerintah, sama siapa aja deh pokoknya. Terus saya merasa kayaknya kita ngerjain apa yang kita bisa. Jadi maksudnya kita ngerjain apa yang kita bisa aja dan bantu sekeliling kita. Maksudnya nggak bisa ngandalin atau menungguin pemerintah atau siapa-siapa, kita we just do what we can gitu loh di sekitar kita. Ya as simple as, ya pasti semua orang juga udah ngerjain sih menurut saya, kayak ngasih tips ke orang yang nganterin makanan segala macam gitu-gitu, dilebihin gitu-gitu loh. Selama kita mampu ya, kita juga kan pasti ada batasnya nantinya. Kayak gitulah kira-kira. Do what we can aja lah. Oke. Jadi nggak kasih pesan,
positif dong, kreatif dong, inovatif dong, Oh, nggak? positif dong, pasti positif dong. Cuman apa ya tunggu ya. Eh, ini apa ya? Kayaknya saya merasa, menurut saya sih pesannya sih ya gitu aja sih kayaknya. Jangan kalau ada apa berita-berita yang kurang, yang negatif gitu, nggak usah di forward deh, please nggak usah di forward, stop aja at you gitu loh basically. Kalau ada Oke. cerita positif baru di forward gitu atau berguna maksudnya. Oke. Yes, ini nih komentarnya dari Asti nih, oke. Yang sempat marah-marah sama pemerintah itu pasti kurang kerjaan, iya betul, setuju sekali, oke. Setuju. Dia bilang jangan berhenti dong kita Dia sesinya, datangnya oke. telat. Dia bilang Oh, jangan oh. selesai dong, orang dia datangnya telat. Udah gitu ngatur-ngatur ya. Oke, tadi kan janji mau ngeliatin dapurnya, Rim. Oh gitu ya, masih mau lihat? Ya oke, kita Oke, atur. sebentar ya, sedikit ya, saya tunjukin. Oke, enggak, aku juga sambil jalan. Aku sambil jalan juga. Ya. Oke. Saya Yes. mau tunjukin sebetulnya, ini saya balik dulu deh ininya. Ini bisa dibalik nggak sih kamera ininya? Bisa. Balik aja. Pakai apa? Tapi lu nggak bisa ngeliat gue, nggak apa-apa. Oh ya itu mau. Atau klik yang paling kanan, bawah paling kanan itu ngebalik. Oh iya, oke. Ini Ya. mau nunjukin lemari es. Ini dapur saya tuh kecil, begini, kecil. Oke. Katanya. Nah ini, pre-COVID. Tapi cukup rapi ya. Ya, dirapin dikit. Nah, sebelum kemarin, nah ini yang perubahan sih Lutfi kali ya. Ini, kompor ini, waktu itu rusak mungkin ada setahun lebih kali. Cuman kemarin pas sebelum kita ke kunci, untung udah dibenerin. Jadi udah dipakai lagi nih. Terus bagus dong. Iya, lega banget. Terus abis itu ini foto-foto keluarga. Kulkas ya? Itu kulkas bukan? Kulkas, ya kulkas. Foto keluarga dan lain-lain. Nah ini semenjak itu jadi stok up-nya banyak, ada daging cukup. Terus kakak saya pernah bikin kaldu. Lihat tuh dari pre-COVID. Kirim aja deh, sini. Kirim aja. Aduh, enggak, nanti kita habisin. Anyway, terus habis itu yang bawah. Nah ini. Nah saya waktu lagi beberapa hari pertama lagi kita di rumah terus, saya beresin dapur, kamar mandi, kulkas. Nah ini udah saya sort nih, misalnya ini di atasnya obat-obatan, sama perfume. Oh iya, that's a good idea ya, di kulkas. Ya, terus abis itu yang ini yang bangsa yang kecil-kecil kayak gula gitu-gitu. Terus ini ada keju halloumi, beli dari orang yang ada teman yang jual, bikin sendiri homemade gitu kayaknya. Nggak tahu mau diapain. Asbaknya dibuang nggak tuh? Asbak dari Asti dibuang aja katanya. Terus abis itu ini lihat nih, ini buah dikasih kedondong manisan, dikasih sama ipar. Ini lemon dari salah satu, lemon lokal untung lagi musim, murah. Oke, harus beli banyak lemon ya. Iya. Terus ini kemarin ini buah, saya bukain deh. Ini buahnya dari Sumedang, dari pertanian di Sumedang. Oke, kalau nggak ngirim, nggak usah dibuka. Aja, dia pengen cerita. Jadi gini, ini buah, ini dari pembatik, tapi dia langsung balik arah, dia jual buah yang dipanenin, lihat deh buahnya. Masa banyak yang nggak tahu? Saya baru tahu, masa banyak yang nggak tahu. Tahu nggak Lutfi? Tahu nggak buah ini? Nggak tahu? Apa itu? Cemplungan. Oke, baru tahu. Masa nggak ada yang tahu sih, heran. Itu vitamin C-nya tinggi. Vitamin C-nya tinggi. Oke, anyway. Terus ini udah tinggal dikit-dikit lagi nih. Udah bosan ya Lutfi ya? Thank you. Yes. Ya udah. Oh, ini Indomie ya? Oke. Itu ada Handoko datang. Oke, halo Ko. Yes. Halo. Oke. Thank you ya Rim ya. Sama-sama. Udah sharing dapurnya juga di situ. Ya, sama-sama. Sini, oke, sampai ketemu lagi, teman-teman. Besok, apa namanya? Besok IG live kita dengan yang namanya Amalia Prabowo. Dia ini akan bicara mengenai marketing opportunities saat corona ini dan mungkin setelah corona.
Dia ini sekarang kerja sebagai konsultan untuk Alibaba.com. Oke, dan dia penggerak ekspor melalui platform Alibaba. Oke. Nah, besok itu kita akan bicara mengenai bagaimana digital marketing dan marketing secara umum, opportunity-nya apa aja dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke, teman-teman, thank you. Besok jam 4 dengan Amalia Prabowo. Dan thank you sama Rima udah sharing insight-nya sama kita semua. Dan kepada teman-teman yang udah mampir dan ikutan komen-komen, thank you ya semuanya. Oke, dan sampai ketemu lagi besok jam 4. Terima kasih Thank you, Rima, ya. semua teman-teman. Mau lihat kucing